Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Kemudian tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Nah, misalkan saja pertanyaannya, sebutkan salah satu tata tertib di perpustakaan. Teman bisa menjawab, dilarang membawa makanan atau minuman. Nah, coba tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Lakukan bersama teman kelompokmu. Nah, berikut adalah contoh tata tertib ya. Tata tertib pengunjung perpustakaan. Setiap pengunjung wajib 1. Menaati tata tertib perpustakaan. 2. Mengisi buku kunjungan. 3. Menjaga kebersihan dan keamanan. 4. Menaruh kembali ke tempat semula buku yang telah dibaca. 5. Mengembalikan buku yang telah dipinjam tepat pada waktunya. 6. Dilarang membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan. 7. Dilarang membawa makanan atau minuman. 8. Dilarang membuat gaduh di dalam ruang perpustakaan. 9. Dilarang masuk atau berada di ruang kerja petugas. Sekarang ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Nah, berikut adalah contoh cerita pengalaman dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Pengalaman saya dalam mematuhi tata tertib perpustakaan sekolah adalah dengan mengembalikan buku yang saya pinjam tepat waktu. Buku yang saya pinjam pun saya jaga baik-baik agar tidak rusak, sobek, terkena air, dan lain sebagainya. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Mari membaca teks berikut. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Yang pertama adalah Lani. Yang kedua adalah Udin. 3 Beni, 4 Siti, 5 Dayu. Jadi selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. A. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu.
2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Nah, ini ada nama Udin, tidak menggunakan huruf kapital, jadi kita lingkari ya. 3. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Nah, ada nama Dayu dan Lani. Ini juga tidak menggunakan huruf kapital, jadi keduanya kita lingkari. 4. Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Ada nama Udin yang tidak memakai huruf kapital. Kita lingkari. Kemudian kalimat yang kelima, Ibu Tati menulis di papan tulis. Tati seharusnya menggunakan huruf kapital, tapi ini tidak menggunakan huruf kapital, jadi kita lingkari. B. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Coba perhatikan contohnya. Ada kata membaca, susi, cerita, dan buku. Jika disusun menjadi kalimat yang benar, Susi membaca buku cerita. 1. Ada kata ibu, mengerjakan, Lani, PR, dan kata membantu. Susunan kalimat yang benar adalah Ibu membantu Lani mengerjakan PR. 2. Ada kata datang ke sekolah, Udin dan Beni, dan kata tepat waktu. Susunan kalimat yang benar adalah Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada kata Dayu, suka, menyontek, dan kata tidak. Susunan kalimat yang benar adalah Dayu tidak suka menyontek. 4. Ada kata berdiskusi, Siti, Dayu, dan Lani, kata kelas, dan kata di dalam. Susunan kalimat yang benar adalah Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Kemudian yang kelima ada kata boneka, menggambar, Ibu Tati, dan kata di papan tulis. Susunan kalimat yang benar adalah Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Yang pertama, perhatikan gerak anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak ya. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Setinggi paha. Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. Yang kedua, perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak juga ya. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Setinggi pinggang. Nah, lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Yang ketiga, perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Iya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Lurus ke depan menuju garis finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Yang keempat, perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Iya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Arah larinya adalah berbelok-belok. Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar.
dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerak lari seperti pada gambar sebelumnya? Coba lakukan macam gerakan lari secara bergantian. 1. Lari di tempat. 2. Lari dengan lutut terangkat. 3. Lari cepat. 4. Lari zigzag. 5. Lakukan gerakan lari dengan diiring lagu. 6. Ikuti petunjuk gurumu. Nah, coba tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Tuliskan juga yang paling sulit kamu lakukan. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Misalkan saja kegiatan yang aku sukai adalah lari zigzag. Sedangkan kesulitanku misalkan menjawab pertanyaan teman. Itu hanya contoh saja ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.